Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang permainan anak-anak atau permainan rakyat. Pada zaman dulu kita tidak mengenal gadget, game, dan lain sebagainya, tapi permainan-permainan yang secara kreatif, secara inovatif membuat sendiri. Sebagai contoh permainannya adalah egrang, kalau dalam bahasa Melayu disebut dengan bajang. Permainan ini adalah kaki panjang yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan berlomba. Siapa yang cepat sampai ke tujuan, dialah yang menang. Jadi bajang atau egrang dalam bahasa Indonesia, bajang bahasa Melayu, itu dimainkan anak-anak setelah selesai mengaji biasanya. Jadi bajang ini terbuat dari sebatang kayu, kemudian dipaku atau dilengketkan pijakan kaki yang agak tinggi, dan pijakan ini ada kayunya juga, pijakannya juga ada 2 buah untuk sepasang kaki kita kiri dan kanan. Jadi permainan ini sangat asik sekali, sehingga sampai menjelang maghrib baru anak-anak ini pulang untuk bermain permainan anak-anak, dan permainan orang dewasa juga boleh. Egrang atau bajang ini pada permainan anak-anak Melayu atau permainan tradisional ini tidak ada dijual di pasaran, namun atas kreasi anak-anak dia membuat sendiri dan bermain bersama-sama. Jadi membuat sendiri untuk dipakai sendiri. Itu sekilas tentang permainan egrang atau bajang. Berikutnya ada permainan seperti senapang atau pistol yang dibuat dari bambu kecil yang di dalamnya ada lubang bambu itu, dan diberikan satu pelatuk untuk mendorong pelurunya. Jadi permainan ini juga dibuat sendiri. Kalau dalam bahasa Melayu disebut dengan permainan seletop. Jadi permainan ini sangat asik sekali, terbuat dari bambu, dan permainan-permainan ini juga dilakukan menurut musim gitu. Jadi tidak serta-merta semua permainan ini dimainkan dalam satu waktu. Jadi ketika permainan seletop ini dimainkan lebih kurang dalam seminggu, itu bermain itu semuanya, tidak dicampuri dengan permainan-permainan lain. Jadi dituntaskan permainan itu selama 1 minggu, baru berpindah kepada permainan-permainan yang lain. Berikutnya permainan, ada lagi namanya permainan meriam buluh. Meriam buluh ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada waktu-waktunya. Permainan meriam buluh ini biasanya dimainkan pada bulan suci Ramadan, pada malam hari setelah sahur, mungkin setelah sholat tarawih, ini akan dimainkan. Mainkan juga tidak terlalu ramai pada awal-awal bulan Ramadan itu atau bulan puasa. Yang ramainya akan dimainkan, akan bersaut-sautan itu pada malam 7 likur atau menjelang 3 hari lagi akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Permainan ini menggunakan karbit atau juga boleh dengan minyak tanah. Tapi minyak tanah ini agak sedikit berbahaya karena dia akan kalau lama minyaknya terlalu panas, ini akan menyala dan bisa membahayakan pada pemain. Lebih aman itu pakai karbit. Karbit sejenis musiu, seperti musiu gitu, ditaruh di dalam bambu, kemudian disiram air, baru dibakar pada lubang yang sudah disiapkan, dan akan mengeluarkan suara yang menggelegar. Dan ini akan bersaut-sautan antara kampung satu dengan kampung yang lain.
siapa yang paling keras suaranya. Itu mengenai meriam bambu atau meriam buluh. Selanjutnya ada permainan lagi anak-anak, permainan canang atau permainan patok lele dalam bahasa Indonesianya. Canang ini dilombakan atau ditandingkan antar grup. Jadi grupnya dipilih sesuai dengan kalau dulu namanya shoot ya. Jadi siapa yang menang, siapa yang menang akan dimasukkan ke dalam grup tertentu. Nah, ini ada nilainya. Biasanya 100, 200. Dan permainan ini ada urutannya juga. Pertama, dia harus menyongket atau menyongket namanya. Canang itu kan ada ibu canang, ada anak canang. Anak canang itu lebih pendek dari ibu canang. Jadi disongketkan. Nanti ketika disongketkan itu yang menjaga itu ketika dapat menyambut atau menangkap anak canang itu akan diberikan nilai. Selanjutnya yang berikutnya adalah menimang canang. Jadi anak canang itu akan ditimang-timang, kemudian baru dipukul sejauh-jauhnya. Nanti diukur. Diukur itu satu ukuran ibu canang itu nilainya 100 misalnya gitu. Setelah itu ada lagi ceki. Ceki itu anak canang itu akan diletakkan di dalam lubang yang akan menjungkit ke atas atau arahnya diagonal ke atas, kemudian diketok dan dipukul sampai sejauh-jauhnya. Nah, ketika ini adalah yang paling berbahaya sekali, itu harus juga hati-hati ketika dapat ditangkap dengan tangan sebelah kanan, nilainya lebih besar, dan kalau ingin nilai yang lebih besar lagi ditangkap dengan tangan kiri, lebih besar lagi. Kalau dua tangan ya standar nilainya. Itu saja mungkin yang dapat dijelaskan mengenai permainan-permainan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.